Padahal Allah tidak ada yang setara dengan dia. Jadi kita tolak antropomisme Allah dalam Islam. Itu nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudariku dimanapun berada, yang insyaallah pada kesempatan ini kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan waktu yang berkah serta limpahan karunia, rezeki dan hidayahnya. Pada kesempatan ini kita kembali mendebat, membantah video-video yang menafsirkan tidak sesuai dengan tempatnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu video dari seorang Kristiani yang dengan nama Andre Tung ya, yang menggunakan slogan "Ampun Bang Jago". Di mana dalam videonya dia membahas tentang buku karya Ustadz Yahya Wahloni dengan judul Surga bagi Islam dan Neraka bagi Kristen. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang pendapat saudara Andre Tung yang menyebutkan bahwa dalam Islam juga ada anthropomorphism, yaitu di mana penampakan Allah dalam fisik ke bentuk manusia. Pendapat ini disebutkan saudara Andre untuk membantah pandangan Ustadz Yahya Wahloni yang menyebutkan Tuhan Kristen dihadirkan dalam bentuk fisik manusia, yaitu Yesus sebagai Tuhan. Lalu saudara Andre membantah hal ini dan ia membalikkan bahwa dalam Islam juga ada hal seperti ini yang disebut tadi anthropomorphism, dan ia menyebutkan ada dalil-dalilnya, ada dalil Al-Quran maupun hadis yang menyebutkan bahwa anthropomorphism ini juga ada dalam Islam. Dan ini yang kita debat, ini yang kita tolak, dan ini yang kita bantah. Sebelum kita membahasnya lebih lanjut, mari coba kita lihat dulu cuplikan videonya yang menyebutkan bahwa anthropomorphism Allah juga ada dalam Islam. Statement berikutnya dari si Yahya Wahloni. Setan apa yang merasuk pikiran manusia seakan Tuhan dihadirkan dalam bentuk fisik? Nah, jadi mereka betul-betul mengkritik katanya Tuhan itu tidak boleh dihadirkan dalam bentuk fisik atau ditunjukkan, direpresentasikan dalam bentuk fisik. Saya akan tunjukkan bahwa ternyata di dalam Islam juga ada anthropomorphism. Apa itu anthropomorphism? Itu adalah pendeskripsian, penggambaran Allah di dalam bentuk, rupa, atau wujud manusia. Misalnya, di dalam literatur Islam sendiri, misalnya seperti di layar teman-teman, penggambaran Allah itu punya wajah. Allah itu punya wajah. Bahkan di dalam bagian lain-lain, teman-teman akan menemukan bahwa Allah itu dikatakan punya tangan kanannya 2. Dalam surah 5 ayat 64. Atau di dalam Sahih Muslim, ya, hadis. Teman-teman juga bisa menemukan misalnya dalam surah 68, di situ Allah itu punya 1 betis, punya 2 kaki, punya mata. Nah, ini kan penggambaran representasi yang dikatakan Tuhan itu dihadirkan dalam bentuk fisik. Nah, kalau Wahloni mengatakan setan apa yang merasuk pikiran manusia seakan Tuhan dihadirkan dalam bentuk fisik, berarti Wahloni harus mengatakan juga kepada yang menulis Quran seperti pernyataannya dia. Itu konsekuensinya, konsekuensi logisnya. Oke? Jadi argumentasi Wahloni ini adalah argumentasi yang menyerang dirinya sendiri. Kemudian dia mengatakan, bukankah itu bertentangan dengan ajaran semua nabi Allah tidak rasional? Ya, Yesus itu maksudnya kekristenan itu tidak rasional. Ya, teman-teman menilai sendirilah begitu. Itu tadi video daripada saudara Andre Tung yang membahas tentang
yang menyebutkan bahwa adanya penyamaan fisik manusia dalam bentuk Allah di dalam Islam. Sebelum kita membahas lebih dahulu, ada beberapa garis besar yang harus kita pahami terlebih dahulu. Kita ikuti dulu dalil-dalil yang disebutkannya. Kita ikuti dulu dalil-dalil yang digunakannya. Karena dalil yang sama, ayat yang sama, hadis yang sama, dibaca orang yang berbeda dengan pikiran yang berbeda bisa menghasilkan pendapat yang berbeda. Apalagi dengan keimanan yang berbeda, tentu bisa jauh berbeda. Kebiasaan ini yang perlu kita garis bawahi, khususnya kepada kita yang muslim. Ketika ada orang-orang liberal, katakanlah dia pun muslim, tapi ketika mereka beraliran liberal, sekuler, apalagi orang yang di luar Islam, berpendapat ini itu dengan membawakan dalil ayat, dengan membawakan dalil hadis, tentu ini harus kita pahami dulu. Jangan terima mentah-mentah. Disebutkannya ayatnya, disebutkan dalilnya, baca sendiri, pahami sendiri dengan bahasa kita, dengan keyakinan kita. Itu tadi kita sebutkan, dengan pikiran yang berbeda bisa menghasilkan pendapat yang berbeda, apalagi dengan keimanan yang berbeda. Dan kenapa saya pesankan seperti ini? Karena mereka yang disebutkan tadi biasa mereka berpendapat, berprasangka terlebih dahulu, baru kemudian mencari ayat-ayat, mencari dalil-dalil ayat hadis hanya untuk membenarkan apa daripada pendapat mereka, apa prasangka mereka. Ini yang sering mereka lakukan. Katakan seperti Christian Friends, ada beberapa video yang kita bahas sebelumnya. Modelnya seperti itu. Dan mereka mencari titik lemah daripada ayat-ayat tersebut, dalil-dalil tersebut. Gitu juga seperti Jay Smith, Dr. Barney, Gracia Velo, dan lainnya. Dan ini yang sebenarnya udah digaris bawahi dalam Al-Quran, bahwa prasangka kita kepada Tuhanmu itu yang akan membinasakanmu. Makanya saya kerap menyebutkan tafsir Christian Friends itu tafsir hantu, tafsir paranoid hantu. Melihat daun melambai, dipikirnya hantu. Melihat suara aneh, pikirnya hantu. Sehingga jauh dia dari kebenaran, hingga tertutup dia dari kebenaran itu. Jadi ini yang harus dihindari ketika kita belajar Al-Quran, pelajari Al-Quran. Jadi kalau kita mau belajar Al-Quran, ya pelajari Al-Quran dengan ilmu Al-Quran. Oke, kembali kita ke laptop, kembali kita ke awal, dimana tadi saudara Andre menyebutkan bahwa dalil-dalil yang menyebutkan bahwa dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa, kalau kita sebutkan aja ayat terjemahannya, bahwa orang-orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu, dan mereka dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Jadi penyebutan tangan Allah ini adalah sebutan orang-orang Yahudi. Lalu di ayat berikutnya ia menyebutkan di surat Al-Qalam ayat 42, pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak berkuasa. Ini di surat Al-Qalam ayat 42. Ini di Al-Qalam ayat 42. Dan sebenarnya ayat ini dan dalil-dalil ini sudah dibahas di dalam buku Jejak Perjalanan Akhirat. Silahkan kalau mau yang download, gratis. Bahwa ini kejadian ketika di hari kiamat, bahwa ini adalah orang-orang munafik, orang-orang fasik. Ketika mereka
diperlihatkan betis Allah, mereka dipanggil untuk bersujud tapi mereka tidak bisa. Sedangkan orang-orang yang musyrik, orang-orang kafir dan orang fasik sebelumnya, mereka udah duluan, jadi nggak sempat melihat ini. Sementara ini adalah orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Sedangkan ini untuk orang-orang fasik. Ketika dipanggil untuk bersujud, mereka tidak bisa. Jadi ini kejadian ketika di hari kiamat. Begitu juga penampakan wajah Allah, tangan Allah yang disebutkannya dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, bahwa ketika nanti di hari kiamat kita akan bisa melihat wajah Allah. Ini disebutkan Nabi SAW ketika para sahabat bertanya, apakah kita akan melihat Rabb kita pada hari kiamat? Artinya, apakah kita akan melihat Allah pada hari kiamat? Beliau menjawab, apakah kalian dapat membantah bahwa kalian dapat melihat bulan pada bulan purnama bila tidak ada awan yang menghalanginya? Tidak ya Rasulullah. Apakah kalian membantah dapat melihat matahari ketika tidak ada awan yang menghalanginya? Tidak ya Rasulullah. Maka sungguh kalian akan bisa melihat itu. Jadi ketika di hari kiamat nanti kita akan bisa melihat wajah Allah seperti kita bisa melihat bulan purnama dan matahari ketika di dunia ini. Dan setelah di surga, melihat wajah Allah itu adalah merupakan kenikmatan tambahan. Ini ada disebutkan di Surat Yunus ayat 26, ada di Sahih Muslim 266. Jadi tidak ada kenikmatan, tidak ada yang lebih disukai daripada memandang wajah Allah. Itu udah orang di dalam surga itu. Jadi ketika nanti di surga, orang-orang udah masukkan surga, lalu Allah berfirman, apakah kalian ingin sesuatu yang perlu aku tambahkan kepada kalian? Lalu penduduk surga tadi menjawab, bukankah engkau telah membuat wajah-wajah kami putih? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Lalu Nabi kemudian bersabda, lalu Allah membukakan hijab pembatas dan tidak ada satupun yang dianugerahkan yang lebih mereka cintai, tidak ada anugerah yang mereka lebih sukai daripada anugerah untuk memandang wajah Allah pada saat itu. Ini banyak dalil-dalil tentang ini, yang tangan, yang telapak tangan, banyak. Cuman yang harus kita garis bawahi, benarkah ini sama seperti tudingan daripada saudara Andri yang menyebutkan bahwa ini termasuk penyamaan fisik seperti keyakinan umat Kristen? Apakah ini bisa masuk dengan antropomorfisme? Jauh. Tidak bisa kita samakan seperti itu. Kenapa? Pertama, penyebutan fisik dalam dalil-dalil yang disebutkan saudara Andre tadi, itu beda waktu. Bukan ketika di dunia ini kita lihat itu. Bukan seperti keyakinan saudara Andre. Fisik Allah itu, dalil-dalil yang disebutkannya itu bisa dilihat setelah di hari akhirat, setelah di surga. Makanya jejak perjalanan akhirat. Berarti kalau mau melihat Allah, ya mati dulu. Dan itu pun harus termasuk orang yang beriman, baru bisa melihat Allah. Baru yang kedua, apakah saudara Andre dan kita berpikir bahwa penyebutan fisik seperti tangan, wajah, mata penglihatan, betis, dan lainnya itu sama seperti fisik manusia? Nggak sama. Jauh beda. Nggak bisa disamakan. Kenapa disebutkan?
Ini udah jelas disebutkan dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada seseorang pun yang setara dengan dia. Jadi Allah itu Maha Esa, hanya satu, tunggal. Semua yang ada di dunia ini bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Artinya dia tidak punya anak dan dia tidak punya ibu, tidak punya orang tua. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Artinya apa? Tidak ada yang bisa disamakan seperti manusia. Apalagi menyebutkan atribusi manusia ini dilekatkan kepada Allah. Itu hanya pendekatan. Dan itu bukti hanya perwujudan kalau pendekatan agar kita memahami aja. Sama? Enggak usah kan sampaikan Allah, tidak usah sampai Tuhan atau Allah. Bahkan dengan ciptaannya sendiri, kita tidak bisa memastikan fisiknya itu seperti apa. Katakan malaikat, katakan bidadari di surga. Ada yang bisa bayangkan ia seperti apa? Disebutkan dalam surat Ar-Rahman bahwa di dalam surga itu ada bidadari yang sopan, yang menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka menjadi suami mereka. Artinya sebelum jadi pendamping penghuni surga, mereka tidak pernah disentuh manusia. Seakan-akan bidadari itu seperti permata yakut dan marjan. Mereka bermata cantik, jeli. Bisa kita bayangkan mereka seperti apa? Enggak bisa. Karena apa? Karena Nabi SAW telah bersabda, di dalamnya ada sesuatu yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas di benak manusia. Itu disebutkan. Dan di surat As-Sajdah juga disebutkan bahwa tidak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang telah menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Jadi jika ada penyebutan surga dalam Islam itu seperti ini, itu hanya penggambaran, pendekatan. Begitu juga penyebutan orang-orang yang menyebutkan bahwa surga Islam itu hanya berkaitan dengan kenikmatan seks, hanya berkaitan dengan bidadari. Kalau jika ada orang yang menyebutkan itu, perlu kita tambah referensinya. Kenapa? Karena kenikmatan di surga itu bukan hanya kenikmatan seks, kenikmatan bersama bidadari aja. Enggak. Banyak kenikmatan minum, kenikmatan makan, kenikmatan pandangan. Bisa bayangkan bahwa setiap hari Jumat, ketika kita pulang dari pasar, suami menjumpai istrinya di rumah, itu semakin setiap hari Jumat dia tambah cantik. Suami dan istri juga memandang suaminya semakin ganteng, semakin tambah keren. Kebayang seperti apa kegantengan suami, seperti apa kecantikan istri setelah berpuluh tahun, setelah beratus tahun, setelah beribu tahun, dan kekal di dalamnya. Kebayang nggak? Nggak bisa dibayangkan. Masih banyak lagi kenikmatan-kenikmatan yang Allah tambahkan di dalamnya. Bahkan disebutkan tadi, udah hadisnya udah kita sebutkan tadi sebelumnya, bahwa kenikmatan melihat wajah Allah itu adalah kenikmatan lebih dari seluruh yang ada di surga. Sehingga ini yang menjadi tujuan daripada semua orang mukmin. Apa itu? Ridha Allah. Apa itu? Itulah yang kita sebut nanti Allah akan membukakan hijab pembatasnya, dan tidak ada seorang pun, tidak ada satupun anugerah yang bisa lebih baik daripada melihat wajah Allah pada kesempatan itu. Apakah ini hanya keyakinan Islam aja? Tidak. Di Alkitab juga ada disebutkan. Bisa lihat di Korintus pasal 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Artinya apa? Tidak bisa kita bayangkan. Jikapun ada, kita bisa sketsa. Itu hanya ilustrasi, pendekatan, nggak ada. Jadi ini
Jadi kita tolak pendapat yang menyebutkan bahwa penyamaan fisik manusia terhadap Allah. Jadi kalau kita bayangkan fisik Allah itu seperti manusia gini, salah besar itu kita. Itu menyamakan manusia dengan Allah. Padahal Allah tidak ada yang setara dengan dia. Jadi kita tolak antropomisme Allah dalam Islam. Itu nggak ada. Karena tidak ada yang setara dengan dia. Oke, mungkin ini aja. Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313, dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silakan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.